Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita kembali lagi beribadah pada hari ini. Kita akan bersama-sama beribadah walaupun kita masing-masing di rumah. Tapi saya percaya ada hadirat Tuhan dalam setiap ibadah kita, dalam setiap keluarga demi keluarga kita. Mari kita siapkan hati kita datang memuji Tuhan, kita sembah Tuhan. Kita percaya bahwa Allah hadir di dalam setiap keluarga demi keluarga. Jadi kita datang kepada Tuhan, kita imani bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menjamah setiap hati kita. Mari kita puji Tuhan. Mari kita sembah, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, sebab kau baik, sangat baik. Haleluya. Glory bagimu, sembah bagimu Tuhan di tempat maha tinggi. Glory, haleluya. Biarlah sembahnya bagimu Yesus Tuhan. Haleluya. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri karunia-Mu Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari katakan, ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, kami mau menyembah-Mu Yesus Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati
besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau nyata di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau nyatakan kehadiran-Mu bagi kami. Haleluya, segala pujian bagi-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau melawat setiap keluarga demi keluarga. Engkau melawat setiap hati kami Bapa, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus boleh jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, di dalam persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Siap memuji Tuhan, amin. Berikan tepuk kanan kiri, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Biarlah kita memuji Tuhan. Mari kita datang dalam pujian, dalam hadirat Tuhan dengan pujian ini. Haleluya. Kami mau datang dalam pujian Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Mari katakan sekali lagi kepada Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas
puji Dia, Gloria. Haleluya. We give you glory, we give you honor, we give your praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita bawa hati kita kepada Tuhan. Biarlah setiap kita menjadi tanah yang subur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah, Engkau memberkati setiap kehidupan kami dengan segala kemurahan daripada Tuhan. Setiap langkah hidup kami Tuhan, walaupun dalam kesulitan saat-saat ini Tuhan, tapi Tuhan Engkau hadir bagi setiap kami Tuhan. Engkau mencurahkan kemurahan-Mu Tuhan bagi kami. Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi setiap usaha pekerjaan, setiap studi anak-anak kami Tuhan. Tuhan berkati setiap kami Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Salam, selamat pagi jemaat Tesalonika yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur hari ini kita beroleh kesempatan untuk bersama-sama lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah kita. Haleluya. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, walaupun melalui video ini. Terpujilah Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus firman hidup, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian pemahaman. Wahyu dari Tuhan itu, biarkanlah membuat kami mengerti firman-Mu yang adalah kebenaran ini. Tolong hamba dalam kasih karunia dan urapan Roh Kudus, dan tolong semua saudara yang mendengarkannya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penghiburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Hari ini kita akan melihat satu model pengucapan syukur yang dibuat oleh keluarga Betania. Anggota-anggotanya adalah Maria, Marta, dan Lazarus. Mengapa saya katakan model pengucapan syukur? Karena kita harus meniru pengucapan syukur yang telah diteladankan oleh mereka bagi kita. Mengapa mereka mengucap syukur? Ini pertanyaan pertama yang saya lontarkan bagi kita. Pengucapan syukur ini terjadi karena ada satu musabab, yaitu dalam pasal 11 kita perhatikan bahwa Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati oleh Tuhan Yesus. 4 hari Lazarus ada dalam kuburan. Dan kemudian ketika Tuhan ada di depan kuburan itu, Tuhan Yesus berkata kepada Lazarus, "Hai Lazarus, keluarlah." Dan Lazarus hidup kembali dari kematiannya. Itulah sebabnya betapa senangnya Marta dan Maria, bahkan Lazarus. Sehingga ada kesempatan ketika 6 hari sebelum perayaan Paskah, Tuhan Yesus ada di kota mereka di Betania, dan di sini dijelaskan bahwa mereka melakukan satu perjamuan kasih bagi dia. Saya percaya bahwa perjamuan kasih ini dibuat dalam rangka pengucapan syukur atas apa yang telah Tuhan kerjakan bagi mereka. Secara khusus perbuatan kasih di mana Tuhan melepaskan mereka dari yang namanya duka cita, yang namanya kesedihan hati, yang namanya susah hati.
Tuhan melepaskan mereka dari kondisi itu dan menggantikan dengan kegembiraan, menggantikan dengan sukacita, menggantikan dengan kebahagiaan. Karena saudara yang mereka kasihi, yaitu Lazarus, yang awalnya mati, yang awalnya terpisah dari mereka, dalam pemikiran pasti terpisah selama-lamanya, kini hidup karena kasih Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam bagian inilah saya mau katakan bahwa apa yang dituliskan dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8 adalah satu bentuk pengucapan syukur yang dibuat oleh Maria, Marta, dan juga Lazarus. Ini terjadi karena mereka telah merasakan kasih Tuhan. Sekali lagi, ini terjadi karena mereka telah menikmati kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Dan wajarlah pengucapan syukur itu dibuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan pengucapan syukur di sini. Yang pertama, mari kita perhatikan di dalam ayat yang kedua. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, menggunakan D besar bagi kata dia, sehingga tentunya kita tahu persis bahwa ini adalah untuk Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus hadir di situ. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan sederhana, bahwa namanya pengucapan syukur, selalu yang menerima itu adalah Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus yang layak untuk menerima yang namanya pengucapan syukur yang keluar dari hati kita. Sebab apa? Dia yang melakukan kebaikan. Dia yang memberikan pertolongan, dia yang memberikan kelepasan, dia yang memberikan kehidupan, dia yang memberikan kasih karunia kepada mereka, dia yang melepaskan mereka dari yang namanya hati sedih, hati susah, duka cita, dia melepaskan Lazarus dari kematian yang mengekang, dan dia memberikan hidup, dia memberikan sukacita, kegembiraan kepada Maria, Marta, dan Lazarus. Karena itu, pengucapan syukur itu memang layak hanya bagi dia. Seolah-olah mereka hendak mengatakan begini, semua karena Tuhan, semua karena Yesus, sehingga Yesus yang layak untuk menerima pengucapan syukur dari mereka. Sama dengan kita. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kita yang selalu menikmati kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan, mengalami hidup yang berkemenangan dari Tuhan. Pertolongan Tuhan mengeluarkan kita dari bahaya, melepaskan kita dari maut, melepaskan kita dari ikatan dosa. Ini menjadi alasan bagi kita untuk berkata, Tuhan Yesus terima kasih. Kami bersyukur Engkau layak untuk menerimanya. Engkau layak untuk menerimanya karena Engkau yang telah melakukannya. Bapak Ibu, Yesus kita sungguh baik. Yesus kita amat baik. Tuhan kita hidup. Tuhan kita berkuasa. Dia pun sanggup untuk menyelamatkan kita setiap saat, setiap waktu. Dia berkata, aku tidak pergi meninggalkan kamu sendirian. Tidak membiarkan kita seperti anak yatim piatu. Dia kembali kepada kita. Betapa baiknya dia. Karena itu, setiap saat, mari kita juga berkata, Tuhan Engkau layak untuk menerima pengucapan syukur dari kami. Bapak Ibu ada hari ini, kita semua ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Karena itu kita memuji Dia, kita berkata terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan untuk kelepasan yang Kau beri. Terima kasih untuk senyummu. Terima kasih untuk kebaikanmu. Terima kasih untuk perbuatanmu yang ajaib. Yang berikut Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Apa yang dibuat dalam pengucapan syukur? Kalau tadi kita lihat mengapa mereka buat pengucapan syukur bagi Dia. Maka mari kita perhatikan apa yang dibuat oleh 3 anggota keluarga ini dalam pengucapan syukur yang mereka buat bagi Tuhan. Yang pertama, mari kita lihat apa yang dibuat oleh Marta. Dia katakan di sini, Marta melayani. Dalam ayat yang kedua, Marta melayani. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ini memang kelebihan, kemampuan yang dimiliki oleh Marta. Marta melayani. Tentunya kita tahu, Marta orang yang suka memasak, orang yang suka menyediakan makanan dan minuman dan menghidangkannya kepada Tuhan Yesus. Itu kebiasaan dia.
Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya mau katakan bahwa yang harus kita buat dalam pengucapan syukur adalah kita tunjukkan tanda Tuhan. Ini kami mengucap syukur. Tanda pertama, jangan lupa bahwa mengucap syukur adalah ucapkan. Ucapkan kata ucapan syukur itu. Keluar dari hati kita. Kemudian terucap lewat bibir mulut kita. Kalau kita bilang mengucapkan syukur, bunyikan kata itu. Tuhan, aku mengucap syukur karena Engkau baik. Tetapi kemudian, mari kita lihat bahwa yang harus kita buat adalah melayani Tuhan. Itu yang harus kita buat dalam pengucapan syukur kita. Rasa syukur yang dalam kita kepada Tuhan, kita buktikan, kita nyatakan dengan melayani Dia. Sekali lagi, dengan melayani Dia. Dan Marta melakukan apa yang dia bisa. Sekali lagi, Marta melakukan apa yang dia bisa. Dia tidak melakukan apa yang tidak bisa, tetapi apa yang dia bisa, yaitu melayani dari sisi diakonia, mempersiapkan perbuatan-perbuatan kasih dalam rupa makanan dan minuman untuk Tuhan Yesus. Saudara punya kemampuan ini. Halo ibu-ibu, halo kaum wanita, halo kaum bapak. Tentunya kita pun memiliki kemampuan ini. Kita bisa untuk melakukannya bagi Tuhan. Apa yang kita bisa? Makanan terenak, makanan terbaik, pelayanan terbaik. Lakukanlah itu. Itu tanda pengucapan syukur kita. Apa yang dilakukan oleh Lazarus? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dia bilang begini. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Menarik. Saudara, kenapa? Saya lihat kok Lazarus duduk makan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jawaban yang sederhana. Ya mungkin ini hanya lelucon saja. Tapi saya mau bilang begini. Iya, karena beberapa hari meninggal, kan Lazarus nggak makan apa-apa. Nah sekarang perbaikan gizi. Tapi itu hanya jawaban lucu-lucu saja. Namun yang saya mau katakan di sini, Lazarus adalah seorang laki-laki yang dalam budaya Yahudi, dia harus duduk dan menemani tamu yang datang. Ini yang bisa dilakukan. Ini standar yang ada. Dan dia lakukan ini. Dia makan bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu, ini dia bisa lakukan. Karena memang tidak baik kalau tamu kita biarkan duduk sendiri, makan sendiri. Lebih, terwujud yang namanya penerimaan. Penyambutan yang baik. Duduk menemani dan juga makan bersama-sama dengan dia. Sehingga yang namanya canggung, rasa malu karena dibiarkan sendiri itu sirna. Lazarus melakukan ini. Dia duduk, dia makan bersama-sama dengan Tuhan. Untuk saat itu yang bisa dilakukan. Dan saya mau katakan ini satu bagian pelayanan yang menunjukkan penerimaan yang hebat dari seorang Lazarus bagi Tuhan Yesus yang singgah pada mereka. Bapak Ibu, tentunya dalam budaya kita, kita pun menyadari pentingnya menemani tamu yang datang di rumah kita. Tidak membiarkannya duduk sendirian, tidak membiarkannya makan sendirian. Tapi kita ada. Ini penerimaan, ini perhatian kasih yang luar biasa dalam bentuk penghormatan yang diberikan kepada tamu yang ada. Sehingga dia tidak canggung, tidak kikuk, tidak bingung. Dan ini dilakukan oleh Lazarus. Ini bagian dari pelayanan yang dapat dilakukan oleh Lazarus bagi Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan, ini sepertinya sederhana, tapi sangat bermanfaat, sangat berarti bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat Maria. Apa yang dilakukan oleh Maria? Bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Maria adalah dalam ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Marta melayani dari sisi mempersiapkan makan dan minum, mengolah bahan-bahan pokok yang ada untuk menjadi makanan yang siap saji. Lazarus, dia duduk menemani Tuhan. Maria melakukan sesuatu yang luar biasa. Dalam budaya Yahudi, ketika mau masuk ke sebuah rumah, bertamu ke satu rumah, tentunya di sana di depan pintu ada bejana pencuci kaki. Dan mereka harus membersihkan kakinya
Tidak dijelaskan di sini apakah mereka sudah lakukan itu bagi Yesus. Tetapi yang jelas ketika Tuhan Yesus sedang ada dalam ruangan itu, Maria melakukan satu bentuk pelayanan yang luar biasa. Seolah-olah seperti membuat pembasuhan bagi kaki Yesus, tetapi dia tidak menggunakan air. Dia menggunakan yang terbaik yang ada padanya, kemampuan yang dia punya. Dia memiliki, dia punya minyak narwastu, dan ini dia pakai. Dia siramkan itu di kaki Tuhan, dan kemudian dia menyekanya dengan rambutnya, bukan dengan serbet. Kalau pembasuhan mungkin ada di situ serbet, ada pengering, ada kain tertentu, ada tisu dan sebagainya yang berfungsi untuk mengeringkan kaki atau tangan yang dicuci. Tetapi Maria, dia menggunakan minyak narwastu yang mahal disebutkan di sini, dan kemudian dengan rambutnya dia menyeka minyak yang dioleskan, ditumpahkan di kaki Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bukankah rambut wanita itu adalah mahkotanya? Saya mau katakan, ini perbuatan Maria, ini perbuatan kasih, bentuk pelayanan yang Maria tunjukkan kepada Tuhan. Apa yang dia miliki, dan itu dia persembahkan. Saya mau bilang begini, memang benar di sini harganya mahal, tapi saya mau katakan bahwa 3 bentuk pelayanan yang ditunjukkan oleh 3 anggota keluarga ini, yaitu Marta, Lazarus, dan Maria, sama berharganya di hadapan Tuhan. Saya tidak bilang Maria lebih daripada Marta atau Lazarus, atau Marta lebih daripada Lazarus dan Maria, atau Lazarus lebih daripada Marta dan Maria. Tapi saya mau katakan bahwa setiap bentuk pelayanan kasih, perbuatan yang kita lakukan ditujukan kepada Tuhan. Dia yang layak untuk menerimanya. Semuanya berharga kalau dilakukan dari hati yang paling dalam, dicurahkan, dibuat kepada Tuhan. Karena itu saya mau katakan kepada saudara dan saya, mari bentuk pengucapan syukur kita kepada Tuhan kita tunjukkan dengan melayani Dia. Kita buktikan dengan melayani Dia sesuai dengan apa yang kita bisa, sesuai dengan kompetensi diri yang kita punya, sesuai dengan kelebihan yang ada pada kita. Mari manfaatkan itu, pakai itu selagi bisa. Selagi ada Yesus, layani Dia. Selagi masih ada, layani Dia. Layanilah Tuhan selagi engkau bisa. Tidak boleh iri, sepertinya Maria lebih, sepertinya Marta, oh sudah biasa, sepertinya Lazarus, oh duduk kongko-kongko menemani Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang kita bisa lakukan hari ini, lakukanlah untuk Tuhan, sebagai tanda terima kasih kita, sebagai tanda ucapan syukur kita, sebagai tanda penghormatan kita, karena apa yang sudah Tuhan buat bagi kita terlalu dahsyat dan luar biasa. Semua harus dilakukan karena kasih. Are you love Jesus? Apakah engkau mengasihi Tuhan? Buktikan itu dengan perbuatan-perbuatan kasih. Ini yang Tuhan rindukan dari kita. Setiap kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan, lakukan dengan prinsip hanya untuk Tuhan. Buktikan juga melalui pelayanan kita. Saya mau katakan saudara yang kekasih, sangat naif kalau kita menikmati kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita katakan kita beroleh kasih karunia dan kita diselamatkan, tetapi kita tidak mau memberi diri untuk melayani Dia dari apa yang kita bisa. Oh, jangan saudara. Mari katakan, Tuhan, I love you, aku mengasihimu, aku mau melayanimu, I serve you Lord. Melayani Tuhan dengan apa yang kita bisa. Tidak perlu tunggu, oh nanti aku seperti si Anu, aku sudah bisa seperti dia baru aku mau melayani. Oh tidak, Tuhan tunggu selagi ada kesempatan. Katakan, aku mau melayani Tuhan. Ini yang aku bisa, walaupun kecil itu bernilai di mata Tuhan. Tuhan menghormati dan menghargai itu. Layanilah Tuhan. Haleluya, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengar pagi hari ini. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan. Sekaligus kita akan berdoa untuk perjamuan kudus kita pada pagi ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan, persiapkanlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan. Biarlah dalam hidup kami selalu ada penuh dengan pengucapan syukur bagi Yesus Tuhan yang layak menerimanya.
bagi Kristus Tuhan yang layak menerimanya. Haleluya. Dan biarlah kami boleh nyatakan pengucapan syukur kami dengan melayani Tuhan, melayanimu sesuai dengan apa yang kami bisa, yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami gunakan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan. Oh Bapa yang baik, saat yang indah bagi kami untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dengan mengadakan perjamuan kudus di awal bulan ini, pada minggu pertama kali ini. Dan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus memberkati roti dan anggur yang telah tersedia bagi kami, juga memberkati semua saudara, semua anak Tuhan yang telah bersiap hati untuk menerimanya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, bahwa apa yang akan dimakan dan diminum telah penuh dengan berkat dan kuasa Allah, sehingga kuasa itu bekerja di roh, di jiwa, di tubuh semua yang akan memakan dan meminumnya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Di hadirat Tuhan, saya akan membacakan 2 ayat firman Tuhan yang tertera pada roti ini. Pertama dari Kolose, pasal yang ketiga ayat 23. Ayat firman Tuhan ini berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kedua, Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukan. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat rotimu di atas tangan kananmu. Dan dengarkanlah pernyataan Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Pada malam itu, Tuhan Yesus mengambil roti. Dia mengucap syukur atasnya. Dan sambil memecah-mecahkannya dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan, yang diserahkan untuk keselamatanmu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Karena itu dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku, ambillah rotimu dan makanlah. Demikian juga setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku.
untuk pengampunan dosa-dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Angkatlah anggur di atas tangan kananmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Karena iman kepada darah Tuhan Yesus yang menghapuskan dosa-dosa kita. Saya katakan, ambillah dan minumlah. Haleluya. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan kita bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Bapa yang mengasihi kami, yang telah menyerahkan Yesus Kristus Tuhan Putra Tunggal-Mu untuk menyelamatkan kami. Melewati semua perjalanan Via Dolorosa hingga di atas kayu salib. Dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Seluruh pengorbanan itu kami imani dan kami percayai. Olehnya kami diselamatkan. Dan kami bersyukur. Karena kami boleh diterima di dalam satu persekutuan dengan tubuh Kristus. Sekarang selama-lamanya. Biarlah apa yang telah kami makan, yaitu roti yang melambangkan tubuh Tuhan kami. Dan juga anggur yang telah kami minum yang melambangkan darah Tuhan kami. Akan bekerja di dalam kami. Untuk terus bertumbuh, semakin kuat, berbuah semakin banyak, bagi kemuliaan Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesempatan ini kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Menyerahkan bangsa dan negara kita, pemerintah kita. Dalam semua perjuangan untuk menyelesaikan pergumulan bangsa dan juga bangsa-bangsa. Yaitu pandemi COVID-19. Karena itu mari kita persiapkan hati kita berdoa. Dan akan diakhiri dengan doa berkat. Haleluya. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari presiden hingga pemerintah yang paling bawah tingkat RT. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, terutama dalam perjuangan untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 yang begitu mewabah dan membuat kami ada dalam kesukaran. Tuhan memberkati pemerintah kami untuk boleh dengan bijaksana, penuh tanggung jawab, berjuang untuk penyelesaiannya. Kami berdoa untuk kami sebagai masyarakat, supaya tetap ada di dalam ketaatan dan penundukan diri, untuk melakukan semua protokol kesehatan yang dianjurkan bagi kami. Kami percaya Bapa bahwa ketika Bapa turun tangan, semuanya akan selesai dalam waktumu menurut kehendak-Mu sendiri. Karena itu berikan kepada kami kekuatan,
berikan kepada kami juga ketabahan untuk menanti dengan sabar dalam tetap bertekun melihat pertolongan Tuhan itu datang. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan dengan kekuatan kesehatan, dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati makan minum mereka. Tuhan memberkati tubuh, jiwa, dan roh mereka. Bapa, hamba berdoa, dimanapun dan kapanpun, mereka tetap memuliakan Tuhan, tetap hidup bersyukur, dan tetap hidup bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan karena Tuhan menaungi. Pada kesempatan ini hamba berdoa, semua rancangan si jahat, panah-panah api si jahat, saya hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa, semua jemaat Tuhan, bahkan semua orang percaya di atas bangsa ini, semuanya aman, terlindungi. Negeri kami tetap ada di dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan, dijauhkan pula dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Allah yang Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Haleluya, haleluya, amin. Salam, selamat hari Minggu. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuat yang berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaanmu, damai dan penyertaanmu, damai dan penyertaanmu penuhiku. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang telah mengikuti ibadah hari ini. Kiranya kita tetap bersemangat dan sukacita di dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Kehidupan badai pasti datang.